Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmala Jayanti SPD, guru di SMP Negeri 4 Jujuhan, Desa Talang Pamesut, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. SMP Negeri 4 Jujuhan merupakan sekolah yang berada di wilayah batas provinsi, yaitu batas antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Mengajar di wilayah perbatasan merupakan tantangan bagi saya untuk memberikan pembelajaran yang mendalam, optimal, sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Meskipun akses internet yang sangat sulit, tetapi itu tidak menjadi hambatan untuk kita terus berkreasi demi kemajuan anak didik di SMP Negeri 4 Jujuhan. Jumlah siswa di SMP Negeri 4 Jujuhan tahun pembelajaran 2025-2026 semester ganjil adalah 29 siswa. Jumlah siswa yang sedikit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu jumlah sekolah dasar pendukung yang ada hanya ada satu sekolah. Saya mulai mengajar di SMP Negeri 4 Jujuhan pada 4 Januari 2021. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa saya adalah guru bahasa Inggris satu-satunya di sekolah tersebut. Pelajaran bahasa Inggris tadinya diampu oleh guru matematika dikarenakan kekosongan guru bahasa Inggris. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena kemampuan dasar bahasa Inggris siswa masih terbatas. Pada tahun pembelajaran 2025-2026 semester ganjil, saya telah melakukan pretest pada kelas 7 materi daily routine simple present tense. Dari 9 siswa, ternyata dari hasil pretestnya hanya satu siswa yang mencapai capaian pembelajaran. Dari hasil pretest ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata sebagian besar siswa masih kesulitan untuk menyusun atau merangkai kalimat menggunakan simple present tense untuk memberitahukan kegiatan mereka secara rutin atau daily routine. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk menggunakan media pembelajaran word puzzle dengan tujuan agar membantu siswa untuk lebih mudah dan lebih termotivasi untuk belajar simple present tense daily routine. Mengabdikan diri sebagai guru di daerah perbatasan merupakan pengalaman berharga yang penuh tantangan. Tantangan tersebut yaitu jarak tempuh yang cukup jauh dengan kondisi akses jalan yang masih kurang baik. Setiap hari saya harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam untuk sampai ke sekolah. Perjalanan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab dan dedikasi saya sebagai pendidik. Tahun 2025 menjadi salah satu masa yang penuh ujian bagi saya. Bencana banjir besar menyebabkan jalan utama yang biasa saya lalui menuju sekolah terputus dan lumpuh total. Terputusnya jalan lintas Sumatera Jambi Padang. Peristiwa tersebut bukan hanya menghambat perjalanan saya, tetapi juga berdampak luas pada pengguna jalan lintas Sumatera sehingga menyebabkan kemacetan parah. Jalan dipenuhi dengan antrian mobil batubara dan mobil-mobil besar lainnya. Satu-satunya jalan alternatif yang dapat saya tempuh menuju sekolah membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Selama kurang lebih 1 bulan, saya tetap menjalani rutinitas ini dengan penuh kesabaran, hingga akhirnya dibangun jembatan darurat yang kembali membuka akses ke jalan utama. Selanjutnya, tantangan yang kami temui ketika mengabdi di batas provinsi
yaitu sarana dan prasarana sekolah dan akses internet yang kurang memadai. Sekolah kami hanya memiliki 3 ruang kelas yang tidak memiliki sumber listrik. Selama tahun 2021 hingga 2024, sumber listrik hanya tersedia di ruang guru. Hal ini membuat saya dan rekan-rekan guru harus berinisiatif membawa kabel tambahan pribadi setiap kali ingin menggunakan perangkat elektronik dalam pembelajaran. Selain itu, akses internet di lingkungan sekolah sangat terbatas. Bahkan sinyal seringkali tidak menjangkau hingga ke dalam ruang kelas. Hanya di beberapa titik tertentu, seperti di teras depan ruang guru, jaringan internet dapat digunakan dengan baik. Di tengah keterbatasan akses internet di sekolah, saya dan rekan guru lainnya tetap berusaha memberikan pengalaman belajar berbasis internet kepada siswa. Salah satunya dengan cara penggunaan kuisis pada ujian sumatif akhir. Sebagai seorang guru bahasa Inggris, saya menemui tantangan, yaitu minimnya pengetahuan dasar siswa tentang bahasa Inggris. Berdasarkan hasil observasi dan percakapan saya dengan beberapa siswa, mereka mengaku bahwa pengalaman pertama mereka belajar kosakata bahasa Inggris baru dimulai ketika duduk di kelas 4 SD. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Salah satu strategi yang saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Inggris adalah melalui penerapan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran materi daily rutin yang menggunakan simple present tense. Selain itu, saya merancang media pembelajaran berupa gambar-gambar dan dikombinasikan dengan permainan susun kata atau word puzzle. Sebenarnya permainan word puzzle ini biasa digunakan secara online, tetapi karena keterbatasan koneksi internet, maka saya memodifikasinya sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi masing-masing amplop ini ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah sesuai dengan apa yang ada di depan amplopnya. Jadi kalau subjek berarti ada subjek kalimatnya. Kemudian kalau yang predikat berarti ada kata kerjanya. Kemudian objek ini bisa komplimen, bisa keterangan lain-lainnya. Dengan penerapan pembelajaran mendalam pada materi daily rutin, terlihat adanya peningkatan kemampuan siswa yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan melalui hasil post-test yang menunjukkan bahwa 8 dari 9 siswa berhasil mencapai capaian pembelajaran. Selain peningkatan hasil belajar, pembelajaran ini juga memberikan dampak positif terhadap motivasi dan partisipasi siswa. Siswa senang bisa belajar sambil bermain word puzzle. Saya Selda Mesa SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 4 Jujuhan. Setelah saya melihat dan mengamati pembelajaran deep learning dengan menggunakan media word puzzle dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya melihat siswa lebih aktif, kreatif, dan mudah memahami pembelajaran. Jadi saya tertarik untuk menggunakan media word puzzle dalam pembelajaran matematika.